Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ayuhan nas taqullaha wastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dan Dia mempertemukan kita, memberikan kita perjumpaan di pagi hari ini, mengumpulkan kita dalam kebaikan, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, membangkitkan kita dari tidur kita, membangunkan kita dari tidur kita. Artinya satu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia berikan untuk kita, entah nanti 1 jam ke depan Allah masih berikan waktu itu, ataupun Allah masih mau memberikan 1 hari ke depan, atau mungkin kurang daripada itu. Artinya tiada lain kecuali adalah satu kesempatan untuk bertobat kepadanya, satu kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Karena sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana kita sadari bahwasanya tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kehidupan ini kecuali tiada lain adalah untuk menyembahnya, kecuali tiada lain adalah untuk mengagungkannya. Hakikatnya kita sedang menunggu ajal, menunggu giliran untuk bertemu dengannya, supaya kita tidak bosan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mainan. Ada yang diberikan mainan berupa harta, ada yang diberikan mainan berupa keturunan, ada yang diberikan mainan berupa istri, berupa suami, diberikan mainan jabatan dan lain sebagainya, supaya tidak bosan ketika sedang menunggu. Tapi hakikatnya sama. Maka setiap kali kita berjumpa, setiap kali kita melayat, setiap kali kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita bertemu dengan Allah, layaknya kita introspeksi diri sendiri. Oh, ini saudara saya ternyata meninggal dalam keadaan baik. Saudara saya, keluarga saya meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat yang baik sebelum kemudian diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ratapi diri kita, apakah nanti saya juga bisa melakukan hal yang sama? Apakah saya bisa melewati sakaratul maut dengan cara yang sama? Apakah masih kalimat takbir, kalimat tahlil, ataupun kalimat thayyibah yang senantiasa biasa saya ucapkan dalam kehidupan saya ketika masih hidup, itu masih bisa saya ucapkan sebelum kematian saya? Itu yang seharusnya kemudian menjadi satu mau'izah buat diri kita pribadi, saya dan panjenengan semuanya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya nasihat terbaik itu adalah kematian. Nasihat terbaik itu adalah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya, memberikan kita pertemuan serta ketetanggaan, bukan hanya perkumpulan yang baik di dunia ini, tapi juga ketetanggaan dan perkumpulan di akhirat nanti di surganya. Amin. 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 Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Hadis ke-395, bab at-ta'nu fil ansab, bab mencela pada nasab atau garis keturunan. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Ibnu Ajlan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubbatani, 2 cabang atau 2 perkara, la tatrukuhuma ummati, yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku.
Apa itu an-niyahah? An-niyahah meratapi orang yang sudah mati, wa ta'nu fil ansab, dan mencela pada hubungan nasab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW ini merupakan kabar sekaligus ada tersirat peringatan. Syu'batani la tatrukuhuma ummati, itu bukan satu pembolehan dari Rasulullah, bukan kemudian kalau berarti kan Rasulullah sudah bilang bahwasanya kita umatnya Rasulullah itu pasti nanti di sana banyak yang melakukan niyah, ya, banyak yang melakukan meratapi orang yang sudah meninggal dari keluarganya, dan banyak yang akan mencela kerabat satu dengan yang lain, yang hubungan nasab satu dengan yang lainnya, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin kakeknya dicela. Berarti itu pembolehan dari Rasulullah SAW. Yang dimaksud bukan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan di sini adalah tersirat di situ satu peringatan buat kita, bahwasanya sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdoa tentang 3 perkara, salah satunya adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umatnya terhindar dari pertikaian, kemudian tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kemudian hal tersebut diperbolehkan, berarti kita boleh bertikai, tidak dijabahi doanya Rasul. Atau bukan berarti kemudian ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya kita umat Rasulullah itu akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siburan ba'da siburin diro'an ba'da diro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kemudian ketika ada dari mereka yang masuk ke lubang buaya, lubang biawak, maka kita pun akan mengikutinya. Itu kabar dari Rasulullah, bukan satu perizinan dari beliau, tapi satu peringatan dari Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kamu melakukan ini, jangan sampai kamu melakukan ini, hindarilah ini. Begitu pula dengan kabar bahwasanya Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman itu kita tidak akan terhindar dari riba. Bahwasanya kalau misalkan terhindar dari riba, pasti dia akan mendapatkan asapnya. Itu juga bukan satu izin dari baginda Rasulullah SAW. Peringatan buat kita. Begitu pula dengan di sini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu peringatan bahwasanya umat itu tidak akan pernah meninggalkan ini yang namanya ratapan. Tetap ada saja dari mereka yang meratapi, entah itu umat dakwah, entah itu umat secara keseluruhan, ataupun umat benar-benar orang yang dia itu ngaku saya ini umatnya Rasul, tapi ketika kemudian ditinggal mati oleh keluarganya, tapi dia masih saja meratap. Tetap ada yang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ingin sampaikan walaupun tetap ada dari umatku yang eksis melakukan tindakan itu, senantiasa meratapi orang yang sudah meninggal, kemudian mencela dalam hubungan nasab, maka kalau bisa kalian yang mendengar hadis ini, jangan sampai kemudian dua perbuatan itu kalian demeni, atau dua perbuatan itu kalian lakukan. Walaupun orang lain melakukannya, walaupun ibaratnya sakunya gendeng, maka aja melok gendeng. Ibaratnya ini zaman edan, era edan orang mana? Tapi bukan zaman edan rakumanan nih. Tapi ojo melok edan. Ojo melok edan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dua perkara ini satu kabar dari Rasulullah SAW dan satu peringatan buat kita semuanya umat beliau untuk meninggalkan dua perkara yang jelek yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa hadis. Bahkan nanti dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ratapan itu bisa menyebabkan seorang mayit itu disiksa di dalam kuburnya. Dan juga Rasulullah SAW juga pernah sampaikan ada seorang dia mencela bapaknya dan seorang dia mencela ibunya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kok bisa seorang itu mencela bapaknya kemudian mencela ibunya sendiri?
Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dua orang bertengkar, yang pertama mencela bapak si fulan, maka kemudian si fulan itu karena tidak terima mencela ganti bapaknya, karena tidak terima maka kemudian mencela ibunya, kemudian yang satunya mencela ibunya lagi. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini intinya merupakan dua perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mulut mulia beliau. Kita diperintahkan dan diperintahkan jangan sampai ikut-ikut arus yang seperti ini. Kenapa jangan sampai? Gampangannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fenomena kita di zaman sekarang itu orang itu senengannya ikut trending, lagi nonton itu booming ini, nah terus belok-belok. Seperti contohnya apa? Contohnya sepeda, Pak Dokter nonton dari dulu sepedaan, tapi kan ini akhir ini kata gimana? Saya dulu sepeda, nah sampai kemudian naik harga sepeda 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sekarang wis rapate payu anjlok lagi. Anjlok lagi biyen aku tuku semene, asline aku tuku saiki entuk loro entuk telu. Nah, begitulah apa namanya umat Islam, dan bahkan bukan hanya umat Islam, orang-orang di zaman kita seperti itu. Nah, ini juga satu peringatan. Nanti seakan Rasulullah sampaikan kepada kita bahwasanya umat itu pasti mereka akan sulit untuk meninggalkan itu. Ada saja yang seperti itu. Lah, kalau misalkan nanti minyak itu, ratapan itu jadi satu trending tersendiri, ya, meratapi orang mati itu jadi satu trending tersendiri, atau kemudian mencela dengan nasab itu jadi satu trending, maka jangan sampai ikut-ikutan. Kalau kata Ustaz Salim Afilah itu, jangan jadi bebek dalam kehidupan kita. Bebek itu, nah, kalau pemimpinnya kesana wek, maka ikut kesana semua. Kalau misalkan kesana, ikut kesana semua. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, dan syukur bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Baginda Rasulullah SAW ini perlu kita tinggalkan, walaupun kemudian hal tersebut didemeni oleh umat banyak, didemeni oleh orang banyak, akan tetapi bukan berarti kemudian orang banyak kalau melakukan satu tindakan yang tidak diperbolehkan maka menjadi boleh. Bukan berarti kemudian ketika riba itu merajalela kita diperbolehkan memakan riba. Bukan berarti kemudian ketika orang sudah tidak tahu malu lagi dengan perzinahan, terus kemudian perzinahan jadi boleh. Bukan berarti kemudian ketika seluruh orang itu mereka harus menyuap untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, kemudian menyuap menjadi boleh. Intinya suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjadi haram, walaupun didemeni, walaupun dilakukan oleh seluruh orang di dunia. Dan satu perkara yang dihalalkan itu akan tetap menjadi halal, walaupun kemudian ditinggalkan oleh setiap orang. Aku lupa lihat, astaghfirullahaladzim wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.